Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Edison dengan NIM 1921000126. Sebelumnya yang terhormat Bapak M. Zidni, Asbinapi, SE, SIP, ME, selaku dosen pengampu ekonomi internasional, beserta teman-teman sekalian yang saya hormati. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul materi Purchasing Power Parity. Baik, langsung saja ke materi. Adapun poin yang akan saya bahas, yang pertama pengertian Purchasing Power Parity, dan yang kedua fungsi dari Purchasing Power Parity, dan yang ketiga mengapa paritas daya beli itu penting, dan yang keempat kelemahan dan kelebihan dari Purchasing Power Parity. Baik, langsung saja ke pengertian Purchasing Power Parity. Purchasing Power Parity dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar negara. Purchasing Power Parity diperkenalkan oleh ekonomi klasik yang bernama David Ricardo, kemudian dipopulerkan lagi oleh ekonomi Swedia yang bernama Gustav Kessel pada tahun 1920 saat negara Eropa seperti Jerman, Swiss dan Hungaria mengalami inflasi tinggi. Sedangkan teori Purchasing Power Parity ini memiliki dua arti, yaitu purchasing dalam artian absolut yang menyatakan bahwa pasar komoditi merupakan pasar yang sempurna, dan Purchasing Power Parity dalam relatif yang merupakan versi alternatif yang mempertimbangkan kemungkinan ketidaksempurnaan pasar. Adapun pengertian dari Purchasing Power Parity, fungsi Purchasing Power Parity adalah sebuah alat ukur perbandingan data. Purchasing Power Parity memberikan gambaran yang cukup penting bagi penilai kinerja ekonomi internasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan nilai tukar mata uang, exchange rate, Purchasing Power Parity digunakan sebagai perbandingan rata-rata biaya produk dan jasa antar negara. Selanjutnya, mengapa paritas daya beli itu penting? Jadi karena paritas daya beli banyak digunakan untuk mengkonversi beberapa indikator ekonomi domestik seperti produk bruto. Karena data tersebut lebih dapat diperbandingkan antar negara, menghilangkan perbedaan nilai tukar, dan juga paritas daya beli ditentukan dengan membandingkan harga untuk membeli atau paket barang dan jasa di masing-masing negara. Untuk slide selanjutnya ini adalah kelemahan Purchasing Power Parity. Jadi ada beberapa kelemahan dari Purchasing Power Parity. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, biaya transportasi, hambatan perdagangan, dan biaya transaksi lainnya bisa menjadi signifikan. Dan yang kedua, harus ada pasar yang kompetitif untuk barang dan jasa di kedua negara. Dan yang ketiga, hukum satu harga hanya berlaku untuk barang yang diperjualbelikan. Barang yang tidak bergerak seperti rumah dan banyak layanan yang bersifat lokal tidak dapat diperdagangkan. Adapun kelebihan dari Purchasing Power Parity, meskipun memiliki banyak kelemahan karena adanya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, Purchasing Power Parity tetap digunakan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan income dan standar upah layak yang secara internasional diadopsi oleh lembaga multinasional seperti Bank Dunia dan World Bank sebagai alat ukur
perbandingan data. Purchasing Power Parity memberikan gambaran yang cukup penting bagi penilaian kinerja ekonomi nasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.